ajaran kitab Wahyu terkini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini tanggal 29 Januari 2023, saya akan menyampaikan pesan firman Tuhan yang tidak panjang. Ini mengenai kembalinya domba yang hilang. Tertulis di dalam Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat 3 sampai yang ke-7. Domba yang hilang itu bisa karena tersesat di jalan, saudaraku, karena memilih jalan yang tidak benar, akhirnya tersesat. Kemudian bisa juga karena dicuri. Jadi domba yang hilang itu bisa karena dicuri. Saudaraku, bisa juga karena diterkam oleh binatang buas. Saudara, kalau tersesat jalan, ini artinya karena domba, karena jemaat itu mendengar suatu ajaran asing, ajaran yang tidak bersumber pada Alkitab. Saudara, ini akibatnya jemaat akan mengalami sesuatu yang tidak baik, jalannya bisa tersesat, kemudian terhilang. Jadi karena mendengar sesuatu ajaran asing yang tidak sesuai dengan Alkitab dan Roh Kudus, seperti kemarin dalam fellowship Jakarta saya sampaikan, di jemaat Pergamus itu ada beberapa orang yang senangnya itu mendengarkan ajaran-ajaran yang tidak karu-karuan, yang tidak sesuai dengan firman maupun Roh Kudus. Akibatnya ditegur oleh Tuhan habis-habisan. Jadi yang pertama, jemaat atau domba itu bisa terhilang, tersesat kemudian terhilang, itu karena mendengar ajaran yang tidak benar, saudaraku. Jadi saudara harus hati-hati. Di akhir zaman ini banyak sekali orang yang mencari sensasi. Tetapi di dalam kegerakan kitab Wahyu ini saya pesankan berulang-ulang pada tim, juga pada seluruh jemaat, bahwa kita itu tidak cari sensasi, kita tidak cari popularitas, tetapi kita akan membawa jiwa-jiwa itu selamat. Saudaraku, minimal itu yakin kalau misalkan meninggal itu masuk surga. Dan kalau diberi kemurahan, bisa nanti menyambut kedatangan Tuhan itu hidup-hidup, baik melalui cara di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima itu, caranya harpazo, ataupun lewat diungsikan dulu Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ke-14, yang nanti akhirnya juga akan diangkat kemudian perjamuan malam kawin anak domba di Wahyu pasal yang ke-19. Jadi sekali lagi di dalam kegerakan kitab Wahyu, apa yang saya sampaikan, saya canangkan, ini bukan mencari popularitas, bukan mencari sensasi, tetapi saudaraku ingin membawa jiwa-jiwa itu, saudara, kepada minimal itu mesti selamat, pasti selamat masuk surga. Kalau meninggal dunia, kalau diberikan kemurahan Tuhan sampai Tuhan Yesus datang, dia bisa hidup menyambut Tuhan. Saudaraku, jadi ini visi dari kegerakan kitab Wahyu, bukan popularitas yang kita kejar. Saudaraku, kemudian yang kedua, kembali kepada topik tentang domba yang hilang. Domba yang hilang itu sekarang banyak yang termakan oleh orang-orang yang mengajarkan ajaran-ajaran yang sensasional. Saudaraku, mendengar berita atau ajaran-ajaran yang nggak benar, nggak berdasar Alkitab, langsung penglihatan, saudaraku, ada malaikat terbang di sana, saudaraku. Saudara lihat di Alkitab,
Karena satu penglihatan apalagi dikaitkan dengan akhir zaman itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Loh, nanti kalau saya cuma pengen cari sensasi, saudaraku, yang saya beritakan bukan firman Tuhan, yang horor-horor gitu, saudaraku, yang mistik-mistik dan lain sebagainya, itu mungkin viewernya akan banyak sekali karena menarik antusiasme kebanyakan orang yang nggak paham firman Tuhan. Mereka akan tertarik dengan hal itu. Sudah, jadi domba yang hilang itu pertama karena dia tersesat karena mendengar ajaran-ajaran yang nggak benar, ajaran-ajaran asing yang tidak bersumber kepada Alkitab, khayalan-khayalan, halusinasi dan lain sebagainya. Ini yang pertama. Jadi domba itu bisa hilang karena jalannya itu mengikuti, saudaraku, suara-suara asing, bukan suara gembala agung kita, Tuhan Yesus Kristus. Roh-roh asing itu malah didengar, malah berkomunikasi dengan roh-roh jahat. Saudara, kita berkomunikasi dengan Tuhan saja lewat Roh Kudusnya, dengan firman Tuhan. Ini yang pertama. Jadi domba itu bisa hilang, tersesat jalan, saudaraku, karena dia mendengar suatu ajaran yang asing, yang tidak bersumber kepada Alkitab. Dan ini sekarang banyak marak, saudaraku. Kemudian yang kedua, saudaraku, domba terhilang itu bisa karena dicuri. Dicuri, diiming-imingi. Kalau kamu ibadah di tempatku, itu tempatnya enak, tempat duduknya itu empuk. Nggak seperti di sini, kalau duduk ya keras. Saudara-saudara, seperti nggak kerasan karena tempat duduknya keras. AC-nya itu harusnya komplit, tetapi ini yang hidup cuma satu, jadi saya nggak berani pakai jas. Sungguh, saudaraku, ya saya punya jas, tapi karena kondisinya seperti ini, ya saya pakai yang seperti ini. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi seperti itu. Dicuri, diiming-imingi. Ibadah nenggonku enak, empuk, AC-nya adem, beribadah mangan enak. Saudaraku, seperti itu dicuri. Ibadah dijemput, penak-penak yang ditawar-tawarkan itu, saudaraku. Kemudian yang ketiga, saudaraku, domba itu hilang, itu bisa diterkam binatang buas. Ini di dalam arti rohaninya, ini jemaat itu bisa hilang, terjatuh imannya, kemudian tidak ibadah lagi, undur, itu karena dia jatuh dalam dosa dan akhirnya terkena pencobaan. Saudaraku, jadi ada 3 perkara ini ya yang mengakibatkan domba itu terhilang, tersesat itu, saudaraku. Pertama, karena dia mendengar ajaran-ajaran yang nggak benar, penglihatan-penglihatan yang salah, khayalan-khayalan, halusinasi-halusinasi, saudaraku, mimpi-mimpi konyol, saudaraku, itu diikuti. Kemudian yang kedua itu karena dicuri. Kemudian yang ketiga, ini karena terkena pencobaan, diterkam binatang buas, si iblis. Jadi ada 3 perkara yang mengakibatkan domba itu terhilang. Saudara, dan pemilik domba itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi hamba-hamba Tuhan seperti saya, seperti hamba-hamba Tuhan yang lain, itu bukan pemilik domba, tidak punya hak untuk wah ini wedhusku, ini dombaku, bukan, saudaraku. Ini semua dombanya Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu dalam satu ayat dikatakan datang dan perginya domba itu atas kehendak Tuhan, karena dialah pemilik domba. Jadi sebagai gembala kecil itu sebagai orang yang dititipi domba saja. Kita ini, saudaraku, hamba-hamba Tuhan ini. Jadi, saudaraku, pemilik domba itu Tuhan Yesus Kristus. Kemudian barang siapa masih berada di dalam ajarannya Tuhan Yesus Kristus yang alkitabiah sesuai dengan firman dan roh, maka dia adalah domba milik Tuhan Yesus. Dan yang memiliki hak milik atas domba-domba itu Tuhan Yesus Kristus. Dia yang menebus dengan darahnya. Sudah, kalau di dalam Yohanes pasal 10 itu dikatakan akulah pintu, akulah gembala yang baik. Sudah, kemudian kenyataan pengorbanannya ketika dia disalibkan,
dia ditebus, dia mengorbankan tubuh jiwa rohnya untuk menebus dosa-dosa dari umatnya, dari jemaatnya. Saudara yang dikasih Tuhan, ini kemudian saya bawa kepada kegenapan kitab Wahyu. Pada masa-masa penyucian dan pendamaian ini, saudaraku, saat-saat ini domba-domba Tuhan itu harus kembali. Domba-domba yang terhilang dari kegerakan kitab Wahyu, yang dahulu rajin, saudaraku, rajin menyimak di dalam ibadah, di dalam khotbah-khotbah kegerakan kitab Wahyu, masuk rencana Tuhan dalam kegerakan akhir zaman, saudaraku, harus kembali. Pada masa penyucian dan pendamaian ini, domba-domba Tuhan harus kembali. Domba-domba kegerakan kitab Wahyu masuk rencana Tuhan dalam kegerakan akhir zaman, menjangkau domba-domba Tuhan dari bangsa Israel lewat satu kegerakan besar yang namanya kegerakan kuda putih di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-1 dan 2. Jadi sekali lagi, menjangkau bangsa Israel itu kegerakan kuda putih. Kegerakan kuda putih itu bukan antikris, tetapi adalah kegerakan menjangkau bangsa Israel. Saudara, ayat pertama kita akan baca Lukas pasal 15 ayat 3 sampai 7. Pak Tito, bacakan. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Ayat kelima. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. 6. Dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Terus, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang tertobat. Ya, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. amin. Saudaraku, jadi domba yang terhilang di dalam kegerakan kitab Wahyu, segera kita akan melakukan penyucian pendamaian bagi gereja-gereja Tuhan. Kemudian setelah itu nanti akan ada kegerakan kuda putih. Saudaraku, semasa waktu yang diberikan untuk zaitun liar ini masih ada, saudaraku, harus dimanfaatkan. Saudara harus bertobat seperti domba yang terhilang kemudian bertobat, seperti domba yang dahulu pernah mendengar tentang kegerakan kitab Wahyu ini kemudian pergi karena fitnah, mungkin karena isu-isu miring, mungkin saudaraku, saudara saatnya kembali supaya saudara betul-betul nanti mendapatkan kekuatan Tuhan melakukan kegerakan besar di akhir zaman. Yang dahulu setia mengikuti, menopang pelayanan kegerakan kitab Wahyu ini, tetap setialah, jangan termakan ajaran-ajaran palsu, cerita-cerita mimpi-mimpi, penglihatan yang tak berdasar pada kebenaran Alkitab dan Roh Kudus. Jangan juga termakan isu-isu yang tidak jelas, yang mendiskreditkan kegerakan kitab Wahyu. Bila tidak mengerti tentang kitab Wahyu itu, tanya sama saya, saudara, tetapi jangan mencobai, karena ada yang seperti orang Farisi bertanya itu ingin mencobai. Yang begitu tidak saya jawab tentunya, saudara. Saudara kalau nggak ngerti tanya saja, apapun saudara bertanya saja. Saudara, jadi yang dahulu setia mengikuti kegerakan, bahkan juga menopang, setia menopang kegerakan, tetap setia, ayo kembali seperti domba-domba yang ditemukan itu. Engkau akan dikasih oleh Tuhan, engkau akan digendong oleh Tuhan. Jangan termakan ajaran-ajaran palsu. Itu suara-suara serigala. Serigala itu ya suaranya merdu juga. Kalau saudara mendengar suara serigala itu
Kayaknya indah banget kalau menggonggong di malam hari gitu. Wah, itu saudaraku. Demikian pula suara nabi-nabi palsu itu juga indah. Menaikkan, membuat bulu kuduk ini merinding. Suara nabi-nabi palsu itu seperti itu. Saudaraku, kita di dalam kegerakan kitab Wahyu ini bukan mencari sensasi yang seperti itu, tetapi akan membawa jiwa-jiwa itu minimal selamat masuk surga. Makanya di dalam setiap pengajaran selalu saya dasarkan kepada firman Tuhan, supaya jangan sampai orang yang mengikuti kegerakan kitab Wahyu ini menjadi salah. Saya bertanggung jawab di hadapan Tuhan atas setiap pemberitaan yang saya sampaikan. Saudara, jadi sekali lagi saya sarankan, saya menghimbau domba-domba yang terhilang, yang dulu setia mengenal, wah Pak Peter, ayo kita melakukan kegerakan, rajin menopang. Saudaraku, jangan kendor, kasih mula-mulamu jangan hilang. Kalau kasih mula-mulamu hilang, itu nanti engkau seperti jemaat Efesus, nanti akan mudah sekali terkena penyakit di bagian misbah dupamu, di bagian, saudaraku, organ-organ pernapasanmu, seperti kemarin saya sampaikan di dalam fellowship Jakarta ketika saya menerangkan tabernakel tubuh manusia. Kalau kasih mula-mulamu hilang, engkau akan mudah terkena virus corona, terkena macam-macam penyakit yang menyerang di organ yang berkaitan dengan misbah dupa, organ yang berkaitan dengan sistem pernapasan. Jadi tetap setialah mengikuti kegerakan, menopang pelayanan kegerakan, tetap setia, jangan termakan ajaran-ajaran palsu, suara-suara serigala menggonggong yang indah itu, yang membuat bulu kuduk merinding. Saudaraku, ada pesan sama saudara, nabi-nabi palsu itu seperti serigala-serigala yang suaranya itu membuat bulu kuduk merinding. Yang gitu, yang dengar malah banyak banget. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi kembalilah domba-domba yang terhilang. Jangan termakan juga isu-isu yang tidak jelas, yang mendiskreditkan kegerakan kitab Wahyu. Bila tidak mengerti, ayo silahkan bertanya. Saya jawab, tapi jangan untuk mencobai, karena kalau sudah mencobai, saya ngerti dan saya tidak akan jawab. Saudara, kita akan baca Roma 11 ayat 25 sampai 33. Ini kesempatan supaya domba-domba dari jahitan liar, orang-orang percaya dari non-Israel itu kembali bertobat, kembali kepada kasih mula-mula, kemudian juga tidak termakan oleh ajaran-ajaran palsu, kemudian akan dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau bangsa Israel dalam satu kegerakan besar yang namanya kegerakan kuda putih. Ini ternubuat dari Roma 11 ayat 25 sampai 33. Pak Tito bacakan Roma 11 ya. Penyelamatan Israel. Ya, terus sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel Telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Amin. Sampai di sini dulu. Jadi ini ada satu rahasia. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Ini rahasia. Sebagian dari Israel itu telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Jadi Tuhan itu punya satu angka khusus, memiliki jumlah tertentu untuk bangsa-bangsa lain itu masuk dalam kerajaan surga. Dan ketika nanti jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain ini sudah masuk, dari zaitun liar ini bilangannya sudah penuh, maka kemurahan untuk zaitun liar nanti tertutup. Saudaraku, saudara akan mengalami sesuatu yang sangat berat kalau sampai tidak memanfaatkan masa penyucian dan pendamaian, masa di mana Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat. Jadi selama Tuhan masih memberi kesempatan untuk bertobat, jumlah dari bangsa-bangsa lain itu masih ada, kuota untuk bangsa zaitun liar itu masih ada,
kita manfaatkan. Nanti kalau kuotanya itu sudah penuh, dikatakan di sini, saudaraku, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Kalau kuotanya sudah penuh, nanti kegerakan kuda putih terjadi. Surat ayat 26, Pak Tito, teruskan. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Amin, sampai sini dulu. Jadi kegerakan kuda putih itu nanti akan membuat satu tanda. Dengan jalan demikian, dengan jalan kegerakan kuda putih itu, saudaraku, nanti seluruh Israel akan diselamatkan. Saudaraku, jadi ini artinya ada pertobatan massal, pertobatan nasional untuk bangsa Israel. Kalau saat ini mungkin beberapa orang sudah berkomunikasi dengan saya, ya saudaraku, dari Amerika, dari berbagai tempat, saudaraku, katanya sudah menginjili orang-orang Yahudi, saudaraku, tetapi itu belum kegerakan kuda putih. Karena apa? Karena belum terjadi satu pertobatan nasional di bangsa Israel. Nanti dari Perdana Menterinya itu, saudaraku, kemudian pejabat-pejabatnya akan mengalami satu pertobatan kembali kepada Tuhan. Saudaraku, seperti pujian yang saya bikin itu, mempelai Tuhan itu, saudaraku, syair-syairnya kalau saudara dalemi itu sampai ke sana, ya saudaraku. Kemudian ayat 27, Pak Tito. Dan inilah perjanjianku dengan mereka, apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu, tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka, demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Jadi lewat kemurahan yang kita peroleh itu, kita harus menjangkau kembali bangsa Israel. Berulang kali saya sampaikan, Israel itu saudaranya Tuhan Yesus. Masa kita tidak terbeban untuk menginjili bangsa Israel? Saudaraku, kalau saudara itu menginjil ke pedalaman Afrika, pedalaman Amazon, saudaraku, pedalaman mungkin di Kalimantan, pedalaman mungkin di Papua dan lain sebagainya, itu lebih mudah. Tetapi ketika saudara harus kembali membawa berita Injil kepada Israel, di sana ada orang-orang pinter, saudaraku. Perdana Menterinya itu siapa itu namanya? Itu orang pinter, saudaraku. Bahkan orang-orang Yahudi semua pinter. Ketika saudara harus membawa berita Injil kepada mereka, saudara, ini pekerjaan berat yang memerlukan kekuatan Tuhan, hikmat dan makrifat. Mujizat Musa harus diturunkan kembali supaya mereka terkenang dan tahu bahwa ini kegerakan nyata, ini mujizat yang dahulu ada pada Musa, nanti akan terwujud di dalam satu mujizat-mujizat yang namanya 21 malapetaka akhir zaman, yang disebut sebagai 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 bokor murka Allah. Yuk dilanjutkan ayat yang ke 31. Iya, 32, betul. Yuk. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Amin. Jadi kegerakan kuda putih ini merupakan sesuatu yang sampai membuat Rasul Paulus itu heran, gitu, saudaraku. Alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidik keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Ini waktu itu Rasul Paulus itu memikirkannya ini sesuatu yang betul-betul susah. Kembali menjangkau bangsa Israel, menjangkau saudara-saudaranya Tuhan Yesus. Ini nubuatannya dahulu ketika Yusuf menyatakan diri kepada saudara-saudaranya ketika masa kelaparan terjadi. Akulah Yusuf,
Itu setelah masa kelaparan itu terjadi 2 tahun, itu Yusuf menyatakan diri, akulah Yusuf. Saudaraku, demikian pula nanti Injil di akhir zaman akan, saudaraku, diberitakan kembali untuk menjangkau bangsa Israel. Nanti kita akan berkata kepada bangsa Israel, akulah Injil yang dahulu engkau tolak, akulah Yesus yang dahulu engkau salibkan, saat ini aku menjadi berkat bagimu. Saudara, kegerakan kuda putih itu seperti itu. Orang-orang yang menjadi pelaku kegerakan kuda putih itu jangan ada dendam di dalam hatinya. Sebab kalau ada dendam itu nggak bisa memberi, saudaraku. Yusuf itu misalkan benci sama 11 saudaranya yang lain, saudara, nggak akan bisa memberi lagi. Tetapi Yusuf itu memiliki hati yang luar biasa. Dia memberi meskipun kepada orang yang dahulu memasukkan dia ke sumur. Saudaraku, demikian pula orang-orang yang dipakai dalam kegerakan kuda putih ini harus memiliki karakter Yusuf. Meskipun dahulu Tuhan Yesus itu disalibkan oleh bangsa Israel, konspirasi dari imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, saudaraku, disalibkan akhirnya, saudaraku. Tetapi tetap bangsa Israel dijangkau kembali. Demikian karakter dari para pelaksana kegerakan kuda putih itu. Jangan mendendam. Kalau diberkati tetap ingat, meskipun sama orang yang dahulu menyengsarakannya. Ini karakter Yusuf, karakter orang yang layak masuk dalam kegerakan kitab Wahyu, karakter orang-orang yang layak diberkati oleh Tuhan dengan 7 perkara yang dahsyat. Itu justru ketika diberkati, ketika dia ingat orang yang dahulu itu sangat menyengsarakan dia tetap mengampuni, tetap memberkati. Itu karakter orang-orang yang akan dipakai dalam kegerakan kuda putih untuk menjangkau bangsa Israel. Seperti Yusuf yang dahulu dimasukkan ke dalam sumur, yang dahulu masuk penjara, masuk ke dalam sumur karena saudara-saudaranya dijual ke Mesir. Saudara, itu karakter Yusuf. Meskipun demikian dia tidak mendendam, kemudian ketika dia sukses dia tidak dendam, saudaraku. Justru dia ingat, oh itu saudara-saudara yang dahulu membenciku sekarang diberkati melalui Yusuf. Itu hatinya Yusuf itu seperti itu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi bukan pendendam, ya saudaraku. Oleh karena itu di dalam kata-kata bijak, ya bukan amsal, ya saya tidak menciptakan amsal. Saya pernah berkata, ingat baik-baik wajah orang-orang yang pernah menyakitimu, karena itulah dialah suatu ketika orang yang akan engkau tolong. Saudaraku, dan ini karakternya Yusuf. Ini karakternya Tuhan Yesus dalam kegerakan kuda putih. Yang dahulu menyalibkan Tuhan Yesus itu harus dijangkau kembali. Yang dahulu menyengsarakan Yusuf, kalau zaman Yusuf, oleh Yusuf diberkati lagi. Sudah, kiranya Tuhan memberkati saudara. Saya mengingatkan, manfaatkan kemurahan Tuhan semasa bilangan dari zaitun liar ini kuotanya masih ada. Saudara segera masuk, jangan sampai nanti ketinggalan. Kalau sudah ketinggalan, nanti sudah tertinggal di dalam kegerakan kitab Wahyu, saudara akan mengalami hal yang pedih. Saudara akan tertinggal di masa antikris, dan itu sangat repot, sangat pedih, sangat dramatis. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati. Mari kita pujikan satu pujian, ya pujian